Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya. Oke lur, kali ini saya akan menyikapi beberapa pertanyaan dari dulur kita. Yang pertama, Bang tolong jelaskan soal mitos harta kerajaan. Terus yang kedua, Bang, apakah benar perjanjian yang Sabdo Palon dengan Syekh Subakir dilakukan pada tahun 1478? Terus yang selanjutnya, Bang, apakah yang Sabdo Palon marah saat yang Prabu Brawijaya V menjadi mu'alaf? Terus Bang, apakah kemunculan Satrio Piningitnya dan yang Sabdo Palon sebagai simbol atau sebagai tanda kebangkitan kerajaan tempo dulu? Oke lur ya, langsung saya sikapi. Sekedar dulur ketahui ya lur ya, saya yakin dulur banyak yang salah arti ya di sini ya. Saya yakin dulur di sini banyak yang salah arti akan harta amanah kerajaan ini ya lur ya. Dan sekedar dulur ketahui bahwasanya harta kerajaan ini secara hukum milik pemerintah Indonesia atau Nuswantara. Nah, kalau secara hukum milik sah pemerintah Indonesia atau Nuswantara, berarti yang berhak memiliki dan berhak mengelola dan berhak mengambil adalah pemerintah Indonesia atau Nuswantara. Nah, jika nanti atau kapanpun pemerintah Indonesia atau Nuswantara ini mengambil harta kerajaan ini, saya yakin tujuannya untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan saya yakin untuk membangun bangsa Indonesia atau Nuswantara. Jangan salah lur, saya yakin banyak dulur-dulur yang di luar sana beranggapan bahwasanya harta kerajaan ini milik kerajaan ini dan nanti akan digunakan membangun kembali kerajaan ini. Tidak seperti itu ya lur ya, ini perlu saya luruskan. Bahwasanya harta kerajaan ini secara hukum adalah milik pemerintah Indonesia atau Nuswantara. Nah, kalau secara hukum milik pemerintah Indonesia atau Nuswantara, berarti yang berhak mengambil dan mengelola adalah pemerintah Indonesia atau Nuswantara. Nah, jika nanti atau kapanpun pemerintah Indonesia atau Nuswantara mengambil, itu saya yakin tujuannya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia dan untuk membangun bangsa Indonesia atau Nuswantara ini. Jangan salah lur ya. Terus yang kedua, perjanjian yang Sabdo Palon dengan Syekh Subakir itu dilakukan pada tahun 1520. Bukan dilakukan pada tahun 1478, akan tetapi perjanjian yang Sabdo Palon dengan Syekh Subakir itu dilakukan pada tahun 1520. Nah, di tahun 2020 ini adalah genap 500 tahun perjanjian yang Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Paham ya lur ya? Saya ulangi lagi. Perjanjian yang Sabdo Palon itu dilakukan pada tahun 1520. Bukan dilakukan pada tahun 1478. Perjanjian yang Sabdo Palon itu dilakukan pada tahun 1520. Nah, di 2020 ini genap 500 tahun sudah perjanjian yang Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Paham ya dulur ya? Kalau sudah paham, saya lanjutkan yang selanjutnya. Terus apakah saat yang Sabdo Palon apakah saat yang Brawijaya V menjadi mu'alaf yang Sabdo Palon marah? Salah lur. Saat yang Prabu Brawijaya V menganut agama Islam atau menjadi mu'alaf, yang Sabdo Palon itu enggak marah, akan tetapi sangat kecewa. Setelah beliau kecewa, yang Sabdo Palon itu ke Daha Kediri, ke Eyang Prabu Jayabaya. Paham ya lur ya?
Sekedar dulur ketahui bahwasanya di saat Eyang Prabu Brawijaya V menjadi mualaf, Eyang Sabdopalon itu tidak marah, akan tetapi kecewa, sangat kecewa. Setelah kejadian itu, Eyang Sabdopalon itu ke Daha Kediri, ke tempat Eyang Sri Aji Jayabaya. Paham ya dulur ya? Kalau sudah paham, saya lanjutkan yang selanjutnya. Apakah kemunculan Satria Piningitnya dan Eyang Sabdopalon ini adalah tanda kebangkitan salah satu kerajaan tempo dulu? Ini perlu saya luruskan ya lur ya, bahwasanya kemunculan Satria Piningitnya dan Eyang Sabdopalon saat ini adalah tanda kebangkitan Indonesia Raya atau Nuswantara. Jangan salah lur. Jadi kemunculan Satria Piningitnya saat ini dan kemunculan Eyang Sabdopalon saat ini adalah tanda kebangkitan Indonesia Raya atau Nuswantara. Jelas ya lur ya? Kalau sudah jelas, saya akhiri cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sudilah untuk dimaafkan, saya hanya hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya.